今天不给你个终身难，我死！去，找对人了！天消耗，天巅峰，裂天斩！这真的是后退！天斩！不会怕你！ Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Wuying San Qiandao Season 2. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat dimulainya pertarungan antara Su Wuzhou melawan si Guanping. Para penonton yang hadir di sana terus-menerus meremehkan Su Wuzhou. Bahkan ayah mertua dan istrinya menyuruh Su Wuzhou untuk menyerah saja dalam pertarungan itu. Meskipun begitu, Su Wuzhou tetap tak menyerah karena ia akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan si Lin Yuan yang sangat sombong dan berkata, meskipun Li Wanfeng tak berani terhadapmu, tapi diriku bisa menghentikanmu sekarang juga. Mengetahui kedatangan si Lin Yuan, Qin Fengsha cukup terkejut. Ia mengatakan, bukankah si Guanping orang yang bijaksana, tapi mengapa kini mau menindas Su Wuzhou yang berbeda tingkat dengannya? Bahkan saat ini si Lin Yuan sampai hadir, apakah dirinya juga mau ikutan untuk menindas Su Wuzhou? Padahal yang ia tahu bahwa si Lin Yuan sekarang ini sedang mengasingkan diri. Mendengar hal itu di hadapan semua orang, si Lin Yuan justru malah tertawa. Karena menurutnya tetua Qin jangan berlebihan, dikarenakan ia hanya ingin melihat pertarungan antara dua generasi muda. Si Lin Yuan juga mengingatkan bahwa tetua Qin tak perlu terlalu panik seperti itu, dikarenakan mereka yang sudah tua seharusnya menonton saja dan tak usah ikut campur dalam pertarungan mereka. Mendengar hal itu membuat Patria Qin sangat kesal, namun Qing Mo mengingatkan ayahnya untuk jangan bertindak gegabah, karena bagaimanapun juga Su Wuzhou belum dikalahkan. 谢凌渊，为了对付吴州，公平比试而已。谢凌渊，你吴州还没败呢。 Patria Qin mencoba untuk memprovokasi si Lin Yuan dengan memuji Su Wuzhou yang telah berhasil membunuh Li Tian, dan ia bertanya-tanya teknik apakah sebenarnya yang Su Wuzhou pelajari. Tanpa berbasa-basi lagi, si Guanping langsung menunjukkan kekuatannya. Tapi Su Wuzhou sambil menghunuskan pedangnya bertanya, apakah hanya keterampilan bertarung tingkat 3 yang dijadikan andalan oleh si Guanping? Si Guanping dengan sombongnya menjawab bahwa untuk membunuh Su Wuzhou maka satu teknik saja sudah cukup. Sehingga saat itu juga ia langsung melancarkan serangan ke arah Su Wuzhou. Tapi Su Wuzhou berhasil menghindari serangannya dengan sangat mudah. Ia kemudian menjelaskan bahwa sepertinya pedang ini belum mencapai kekuatan 1000 kali lipat. Dan ia pun segera berencana untuk memulai pertarungan dengan santai. Menyaksikan hal itu, si Guanping sangat marah karena menurutnya Su Wuzhou sudah terlalu sombong. Sampai-sampai dirinya meremehkan kekuatan pedang miliknya. Dan jika memang Su Wuzhou punya nyali, maka janganlah bersembunyi dengan kepura-puraan. Su Wuzhou pun berkata, jika memang si Guanping sudah bosan hidup, maka jangan salahkan dirinya. Hingga ia mulai menghunuskan pedangnya dan menggunakan keterampilan bertarung menebas langit. Si Guanping yang melihat hal itu sangat terkejut, karena bagaimana mungkin bocah seperti Wuzhou bisa melakukan kebalikan dari keterampilan bertarung. Sehingga saat itu juga ia segera menahan serangan Su Wuzhou, sampai terjadi adu kekuatan yang cukup hebat di antara mereka. 你命来吧！ 这是你足够天君剑。
Tak cukup sampai di situ, bahkan para penonton dan juga si Lin Yuan sangat terkejut melihatnya. Dan ia kebingungan dari manakah Su Wuzhou bisa mempelajari keterampilan bertarung tingkat 3 dengan sangat cepat. Qin Fengsa dan Qing Mo juga terlihat kagum, dan sepertinya sekarang mereka mulai optimis untuk mendukung Su Wuzhou. Si Lin Yuan sangat kesal melihat prestasi Su Wuzhou yang terus-menerus dipuji oleh Patriark Qin. Sedangkan saat pertarungan berlangsung, mertuanya itu terus dibuat kebingungan. Berapa banyakkah sebenarnya teknik yang Su Wuzhou kuasai? 才那招裂天斩，我们竟然也会三品战技。 Kembali ke pertarungan, terlihat si Guanping cukup kesulitan karena menghadapi Su Wuzhou. Bahkan ia terus-menerus melakukan serangan, tapi semua serangannya dapat dihalau dengan mudah oleh Su Wuzhou. Namun kali ini Su Wuzhou segera terbang dan melakukan teknik tebasan surga yang membuat semua orang terkejut. Karena tebasan dari teknik itu sampai menghancurkan tiang bangunan yang ada di sana. Dikarenakan pertarungan mulai semakin sengit, para penonton pun berniat untuk menjauh dari tempat itu. Mereka juga tak menyangka jika dua praktisi ini sama-sama memiliki kekuatan yang seimbang, karena mereka berdua telah menguasai teknik keterampilan bertarung tingkat 3. Bahkan mereka juga sangat kagum dengan prestasi yang luar biasa tersebut. Dan menurutnya juga telah lama ia tak melihat pertarungan yang seru setelah pertarungan seseorang yang bernama Li Ancheng waktu itu. Sementara si Guanping yang mulai kewalahan menyadari jika dirinya selama ini telah meremehkan kemampuan Su Wuzhou. Sedangkan Su Wuzhou meledeknya karena telah banyak gerakan. Tapi mengapa si Guanping masih belum juga bisa mengalahkan dirinya? Su Wuzhou juga mengingatkan bahwa si Guanping jangan terlalu banyak bicara dengan kesombongannya. Dan sebaiknya lihatlah kenyataan yang lebih masuk akal. Mendengar hal itu, si Guanping bertambah emosi. Ia berjanji akan membantai Su Wuzhou di hadapan semua orang. Bahkan ketika itu, ia langsung mengeluarkan teknik 1000 pedang untuk menghajar Su Wuzhou. Su Wuzhou yang mengetahuinya tak tinggal diam, hingga terjadilah lagi adu kekuatan di antara mereka. Karena sudah sangat frustasi, si Guanping segera melakukan serangan bertubi-tubi. Tapi Su Wuzhou berkata bahwa di hadapan mangkuk esensi lebih dari 70 energi kemampuan seperti itu. Mereka berdua pun terus-menerus adu serangan yang sangat banyak. Bahkan Su Wuzhou mengingatkan jika ada orang di ranah Inet yang datang sekali lagi, dirinya tak akan takut sedikit pun. Dan justru ia malah menduga bahwa si Guanping hanyalah seorang pria yang membanggakan kelemahannya. Sehingga saat itu juga Su Wuzhou mulai menggunakan satu tebasan lagi yang membuat si Guanping semakin kewalahan. Semua penonton sekali lagi dibuat terpukau menyaksikan pertandingan itu. Karena dari kejauhan terlihat pertarungan sengit sepertinya tak akan cepat selesai. Mereka juga semakin penasaran siapakah yang akan menang dalam pertarungan kali ini. Dikarenakan mereka juga sangat sulit untuk menilai kemampuan dari keduanya. Qin Fengsa berkata bahwa sepertinya jika Su Wuzhou menang, maka tak boleh ada dendam di antara mereka. Tapi si Lin Yuan yang mendengar hal itu sangat kesal, karena bagaimanapun juga nama keluarga Xi telah dipertaruhkan dalam pertarungan tersebut. Sehingga ia memberitahu anak buahnya agar melakukan cara apapun jangan sampai si Guanping dikalahkan. 此战绝不能输，一定不能有事，谁胜谁负，代表着我谢家的脸面。 Kembali ke si Guanping yang mulai kecapean karena Su Wuzhou bisa menyaingi pergerakannya. Sedangkan Wuzhou mulai berlari dan melakukan serangan lagi ke arah Guanping. Tak hanya itu saja, si Guanping juga mulai terlihat ketakutan di saat Su Wuzhou menghempaskan serangan lagi dan mulai menghampirinya.
Ternyata adu serangan itu rupanya membuat mereka berdua terpental. Si Guanping bertanya-tanya mengapa Daoqi dan darah di tubuh Su Zhou bisa menjadi sangat kuat. Sementara itu Su Zhou menegaskan bahwa si Guanping, kau bukanlah tandinganku. Karena tak punya pilihan lain, si Guanping pun nekat menggunakan teknik esensi darah pembakaran, yang mana ketika itu juga pedangnya mulai bertambah semakin kuat. Bahkan ukurannya sendiri terus menjadi seperti pedang raksasa, yang ternyata itu adalah pedang ribuan tentara yang disebut dengan pedang Qianjun. Tapi Su Zhou berkata jika dirinya tak gentar sama sekali, meskipun si Guanping kini telah menelan esensi darah. Bahkan saat itu Su Zhou menggunakan teknik pembelah langit raksasa yang membuat adu pedang di antara mereka semakin dahsyat. Tapi rupanya adu pedang raksasa itu berhasil dimenangkan oleh Su Zhou, yang membuat si Guanping kebingungan bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Saat tubuhnya terhempas, si Guanping bertanya-tanya mengapa pria sampah seperti Su Zhou bisa memiliki niat pedang yang sangat besar. Ketika ia sudah dikalahkan dan tergeletak di arena pertandingan, rupanya si Lin Yuan sangat marah, yang membuat para penonton di sana menjadi tercengang, dikarenakan mereka semua masih tak percaya jika Su Zhou memiliki niat pedang nirvana. Bahkan menurut dirinya, selama ratusan tahun berlalu, hanya Su Zhou lah orang yang pertama kali memiliki niat pedang di kota Lin'an. Temannya yang ada di sana juga semakin takjub, karena istri dari Su Zhou telah menyadari Tao dan mendapatkan pencerahan, yang mana menurut mereka semua, sepertinya di masa depan, keluarga Qin akan menjadi penguasa di kota Lin'an. Qin Fengsai yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut, karena selama ini rupanya Su Zhou telah memiliki niat pedang nirvana, dan menurutnya mungkinkah hal itu juga adalah anugerah untuk keluarga Qin. Sementara Qing Mo sendiri merasa pasti secara diam-diam Su Zhou selama ini telah membantu mereka. Namun Qing Mo menjadi malu karena ia justru selama ini tak memahami kebaikan dari suaminya tersebut. Dikarenakan telah bertahun-tahun, Su Zhou pasti banyak sekali mengalami penderitaan.燕翼，出剑翼，一之人，李安城，你在暗中帮助我们，我竟然拥有了剑翼。分了太多的委屈吧。 Si Lin Yuan yang melihat anaknya kini telah tersungkur menyuruhnya untuk bangkit kembali, karena bagaimanapun juga si Guanping tak boleh kalah. Dikarenakan jika ia kalah maka keluarga Xi akan menanggung malu yang sangat besar. Si Guanping yang sudah kelelahan tak punya pilihan lain. Ia pun terus-menerus tak terima jika dirinya dikalahkan oleh Su Zhou. Sementara Su Zhou menyatakan bahwa faktanya ia telah kalah. Wu Zhou pun berjalan perlahan mendekati si Guanping, dan ia menegaskan apakah si Guanping masih ingat tentang taruhan sebelumnya yang telah mereka sepakati. Karena sangat ketakutan, si Guanping pun pura-pura lupa. Tapi Su Zhou mengingatkan jika pertarungan mereka kali ini yang kalah maka harus mati. Jadi ia bertanya apakah si Guanping memiliki kata-kata terakhir. Ketika Su Zhou mau menghunuskan pedangnya, ternyata Guanping memohon ampun dan mengaku menyerah di hadapan Su Zhou. Dan ketika pedang mulai dilayangkan, rupanya muncul si Lin Yuan yang tak terima karena anaknya mau dibunuh. 平儿，输了，怎么可能会？我之间的赌约吗？生死还有什么遗言吗？你敢续言？遗言了，爸。 Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan si Lin Yuan yang sangat kesal dengan kelakuan Su Zhou. Bahkan ia mengancam untuk membantai Su Zhou sekarang juga. Sedangkan Qin Fengsai yang melihat hal itu menyuruh Su Zhou untuk berhati-hati. Dan benar saja, tiba-tiba si Lin Yuan mulai melancarkan serangan ke arah Su Zhou. Tapi Su Zhou tetap tak menyerah. Ia terus berusaha untuk menghindari serangan tersebut. 平儿的命，我保下了。湖州小溪，徐州，那便到此为止吧。既然你已经胜出，相差太大。今天不给你个终身难。
Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.